sampai ini tuh mereka bisa pahami gitu. Memang agak rumit kalau nasihatin kakak udah ya, jangan dibahas lagi, mereka udah bahagia ya kakak. Iya, agree, mereka bahagia sepertinya. Makanya yuk bahas kalian aja, bahas tentang kalian aja yuk, cerita kayak apa kayak kalian. Thank you bang, komen abang di video udah nggak ada emang. Iya udah nggak ada. Kira-kira Gunara masih ada harapan? Masih. Iya, mudah-mudahan bahagia ya Bang Ozai, amin. Kita juga bisa mendukung karir mereka. That's right. Dukunglah selama itu positif gitu. Tapi kalau udah agak melenceng ya nasehatin juga. Kalian ada hak kok untuk menasehati, tapi dengan bahasa dan tutur kata yang baik. Jangan nge-hate sama Sultan Devi tuh. Kenapa bang? Kam, komen dong kam. Maksudnya komen apa kayak gitu? Bahas gitu. Kenapa bang? I don't know. Lah, udah 12.000 yang nge-like, thank you. Komen apa bang Ozi? Ya Kak gimana hari ini gitu. Jadi Kak, kalau di live aku tuh kita apa namanya? Pembahasannya itu tentang viewsnya gitu. Jadi yang nonton gue ini bestie gue. Jadi bahkan kalian bisa cerita kayak hari ini aku lagi gini Bang Ozi gitu-gitu. Jadi kayak ya sharing aja, kayak ngobrol gitu. Kayak misalnya Kak ada kendala apa misalnya hari ini atau seru banget hari ini tuh nggak apa-apa, sharing aja di komen sini gitu. Gitu. Karena di sini banyak bestie. Bang Ozi di situ jam berapa sih? Ini mau jam 1, kita fans ikut bahagia. Yang mampu menasihati hanya orang-orang yang ada di sekitar bang. Kalau online mah ya gimana ya? Kalian juga mampu kok. Kalau kalian kompak menasihati dan memang itu baik untuk orang tersebut. Tapi tadi lagi-lagi bahasanya sama momentumnya, lihat. Balik lagi dinamika relationship. Apa yang mau kalian obrolkan tentang relationship? Bang, kalau ketemu Rara tolong nasihatin biar bisa bedain mana yang tulus mana yang modus. Gue kan udah bilang ini berkali-kali ya, gini loh. Setiap orang punya penilaiannya masing-masing terhadap orang yang dia kenal. Jadi nggak bisa kita memaksakan penilaian kita terhadap si A untuk diterapkan di penilaian mereka. Nggak bisa kayak gitu. Yang bisa kita lakuin ya paling ya, kalau dia butuh nasihat dia akan bertanya, baru kita kasih tahu nasihat. Tapi kalau dia nggak minta nasihat, terus dia mau cerita, ya udah kita dengerin, gitu loh. Ada kalanya gini, ini gue dari LIDA 2020 juga gue udah nerapin ini gitu. Bahkan salah satunya juga Meli itu yang sering banget gue kasih tahu kayak gini. Misalnya gini, abang gitu, terus tiba-tiba dia ngechat gitu, emot sedih misalnya. Gini. Oke. Sekarang posisi gue, lu mau gue sebagai pendengar yang baik atau lu mau gue kasih nasihat? Nah, pas gue kasih pilihan kayak gitu, ya mereka kadang gini, tergantung kondisi permasalahannya juga. Ada permasalahan yang mereka cuma mau didengar. Oke, gue akan menjadi pendengar yang baik. Gue tidak akan berkomentar sedikit pun tentang cerita yang lu kasih tahu ke gue. Kadang kayak gitu. Tapi ada kalanya juga bilang, ya kasih nasihat lah bang, biar aku tahu gimana. Ya udah, gue kasih nasihat. Kayak gitu loh.
Jadi ngasih nasehat ke orang yang nggak minta nasehat itu salah. Kurang tepat lah. Kalau salah terlalu kasar. Kurang tepat. Karena kenapa? Ya nanti jadinya sia-sia gitu. Putri. Hai Besti. Sabar. Lu kemana sih? Gitu. Apa sih apa? Lu kemana aja? Gua di sini aja. Di mana? Lagi di mana sekarang? Di bumi. Lu berasa mini peri. Apa Syuting sih? nggak hari ini? Apa sih? Syuting nggak hari ini? Enggak. Kangen gue sama lu. Gua enggak. Ya. Lo semenjak menemukan kembali kebahagiaan lu lupa gua, tau nggak? Anda orang pertama yang saya kasih tahu saya bermasalah. Anda orang pertama yang saya kasih tahu saya sudah menyelesaikan masalah saya. Kurang apa lagi, Besti? Nanti ada Terus yang Anda manas-manasin saya dengan ending video call yang kurang ajar itu. of course Ketawa, baby. Mana gue lagi trouble ya kan waktu itu ya? Iya sih. Iya, yang sama Bang Gun ya. Kampret nih si Gua Putri lagi di kata gue. mana dia mau pergi ke rumah gua. Iya, gue lagi jadi sama Gun tuh ya tadi syuting itu kan dadakan ya. Terus udah gitu dia mau muter-muter aja terserah. Ayo, gue antri lu mau kemana gitu. Ke sini, ke sini, ke sini. Ke Putri, ayo ke Putri. Pas nelpon, iya Putrinya di Kalimantan. Terus sekarang di rumah. Di bumi. Aduh, masih di bumi. Kapan mudik? 20. That's a girl that'll make you wanna dream it's me. Mainlah ke sini Jember. Jember, lu udah di Jember sih? Iya. Walah, gua pikir masih di Tangerang. Enggak udah di Jember aja sini. Gue punya banyak ikan, gue punya banyak buah-buahan. Gila kali lu. Mau deket lebaran terus gua ke Jember gitu. Ih. Gue sebenarnya ada rencana mau ke Bali abis lebaran. Gua nggak bisa syuting. Syuting di Bali aja. Bukan syuting itu. Alhamdulillah dapet Oh, yang waktu itu? stripping. Oh, alhamdulillah. Bagusin lah actingnya, bagusin. Kan tiap hari hidup gue acting. Ya. Dan saya bisa membedakan mana acting, mana tidak. Iya. Kan pura-pura bahagia itu butuh tenaga. Oh, jadi selama ini pura-pura bahagianya. Cuaks. Kata Putri salah ngomong gua. Anjir. Enggak, emang enggak. Semua manusia itu mempunyai masalah dalam hidup. Semua manusia itu mempunyai masalah dalam hidupnya. Betul, Besti. Tapi tergantung kita bagaimana menghadapinya. Itu maksud gua. Ini udah masuk banget nih. Ini kan besti-besti gue, views gue ini sukanya omongan-omongan yang bijak. Terus Putri masuk. Salah satu orang bijak yang gue kenal. Cenayang kali ya. Kayaknya Anda lagi ngunyah ini. Ngunyah Yupi. Yupi and Nuno. Yofi. Oh. Wah, selamat masih dibenerin. Lu gak puji. Gue tadinya nggak gabut. Terus tiba-tiba gabut. Gimana tuh? Emang lu gak ditelepon pacar? Emang lu gak ditelepon pacar lu? Telepon sih, tapi kadang abis sahur. Sampai subuh, habis sholat subuh baru. Kayak gue dong, sleep call mulu. Hamagoip. Bagus ya.
Saya turut senang. Sama Sama Goib. siapa? Lah, kok mau goib? Sambungin 4 kali ya kita ya. Jangan deh, jangan. Jangan. Sambung 4 kemana? Iya, video call ya. Bingung gue mau ngapain. Tapi suara ngunyah lu tuh kayak ASMR tuh nggak? ASMR di kontennya Dinia. Nggak gitu juga, tolong lah. Apa ya? Ya gitu, Putri mau main sinetron apa katanya? Tunggu aja. Eish, Insya Allah. amin. Sinetron baru apa yang ini? Yang udah jalan? Nanti tunggu aja. Amin. Mau sinetron, mau film, mau apapun itu tunggu aja. Oh, Mau intinya iklan. acting. Intinya acting itu. Apapun itu. Ya nggak terlalu berat sih buat lu lah, ya kalau acting mah. Iya karena sudah terbiasa acting. Mampus. Jadi selama ini Anda cuma acting. Gigi bentar ada yang nelfon bentar. Ya ada. Sinetron baru yang ada jalan. Magic 5. Kita lanjut lagi. Thank you, Am. Kita lanjut lagi Putri Mengsenya Bang Oji. Bang Oji jaga Sri Devi ya. Iya dijaga, cuma yang dijaga nggak mau dijaga gimana gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Am Sultan. Aam tuh di mana sih tinggalnya? Udah ada yang jagain, nah tuh. Bang Ozi, hai. WK. Yang jagain orang tuanya. Lucu banget sih kalian ini. Di luar angkasa bang, salah. Di luar ini ya, di luar Nurul. Rara Rara suka curhat sama abang nggak? Suka kan deh. Jadi gimana lanjutan pembahasan yang tadi? Ayo, bahasan yang tadi yang mana nih? Devi dijaga Allah guys. Iya sih, nggak salah. Nggak, itu yang paling bener sih. Bang Ozi sesayang apa sama Putri? Ya sayang lah, sayang banget sama dia mah tuh. Dia juga kayak adik gue tuh Putri tuh. Di luar Nurul nggak habis pikir emang. Yang jagain mama papa angkatnya. Loh. Kak Putri main film apa? Tunggu aja nanti. Kata Putri mah begitu. Pokoknya ada itu. Mau film, mau sinetron, tunggu aja nanti. Begitu kan dia bilang tadi. Putri mana bang? Putri ada yang nelpon tadi. Ayangnya kayaknya. Bang ada chat sama Sri Devi hari ini? Nggak ada. Bang relationship toxic yang selalu ngatur ini itu dan ngelarang pasangan. Oke. Pertama, lo harus paham ketika lo menjalin hubungan hampir tidak mungkin tidak ada yang namanya aturan. Oke, sampai sini juga harus paham ya. Ngejalanin komitmen tanpa sebuah aturan itu hal yang mustahil menurut gua. Mending lu nggak usah komitmenan, nggak usah
ada hubungan gitu kalau nggak ada aturan di dalam hubungan. Tapi aturannya seperti apa dulu gitu. Aturannya itu benar nggak, sesuai nggak dengan kesepakatan bersama. Nah, poinnya di sana yang menjadikannya toksik karena salah satu dari mereka itu tidak nyaman dengan aturan tersebut, atau aturan itu hanya berlaku di salah satunya, bukan keduanya. Menurut gue yang baik itu peraturan itu sama-sama dibuat, didiskusiin gitu. Ngebangun hubungan itu sama kayak bisnis menurut gue ya gitu. Jadi kita harus punya win-win solution. Pasangan kita tuh punya kehidupan, kita juga punya kehidupan. Kita nggak bisa maksain alur hidup kita ke alur hidup pasangan kita. Terlalu toleransi sampai nggak ada aturan dan nggak ada larangan juga nggak baik, yang nanti akhirnya akan terlalu bebas gitu. Terus apa gunanya ada hubungan gitu? Kayak misalnya chattingan sama cowok atau video call sama cowok lain, ya selama ada keperluan nggak apa-apa. Yang penting nggak berlebihan, nggak yang cuma pembahasan kamu lagi apa, kamu udah makan belum, itu udah aneh menurut gue gitu. Kalau pembahasan lu nggak penting, mending nggak usah. Toh kalau mau bahas hal yang nggak penting sama gue aja sebagai pasangan lu gitu loh. Ada yang nonton Magic Five? Nggak nonton kadang. Komenan lu di video itu hilang kemana bang? Ada hal yang nggak bisa gue ceritain. Itu guanya sih. Kalau ada masalah cari solusi, bukan cari yang baru ya. Betul, setuju. Gue gini, gue sama pasangan gue ya, yang gue terapin, jangan ada kata putus, kecuali satu, itu karena selingkuh. Itu aja. Sisanya mau masalahnya sebesar apapun, coba kita selesain, coba kita diskusiin, cari penyelesaiannya supaya kita bisa lanjut lagi. Ayo kita sama-sama jaga gitu loh. Tapi ya semua rencana kita juga ya belum tentu akan berjalan semulus itu. Tapi setidaknya nggak seberantakan itu juga gitu loh. Paham nggak? Jadi gimana ya? Ya kayak gitu lah pokoknya. Kalau ada masalah cari solusi bukan yang baru. Bang, lu kenal cinta atau pacaran umur berapa? Gua itu terakhir pacaran ya, sebelum yang sama yang sekarang. Terakhir pacaran itu gua SMP. Setelah SMP, gua nggak ada yang namanya pacaran. Kita cuma deket biasa aja. Tapi gue banyak belajar dari teman-teman gue yang, jadi gini, gue tuh seringkali dijadikan tempat diskusi sama mereka yang punya pasangan, yang akhirnya gue belajar banyak dari mereka tentang karakteristik, tentang bagaimana cara menghadapi wanita yang seperti ini, yang seperti ini, seperti ini. Karena gue selalu berusaha menyeimbangkan ketika gue ngasih saran. Jadi nggak melulu ini terlalu berlaku banget sama pihak yang perempuan atau sama yang laki-laki, nggak gitu. Gue akan selalu ngasih saran atau nasihat itu di jalan tengah, mana yang terbaik buat mereka berdua gitu. Sampai ada beberapa yang udah sampai nikah gitu, gue tuntun sampai nikah gitu, bayangin aja. Jadi ada beberapa teman gue yang dari awal, bahkan dari sebelum dia menjalani relationship sampai dia menjalani relationship sampai lika-likunya gue jalanin sampai nikah. Sampai nikah sekarang ada beberapa, bahkan sampai ada yang punya anak gitu. Kayak gitu, jadi makanya gue banyak belajar. Nah, lanjut lagi, tadi gue terakhir pacaran SMP, setelah itu gak pacaran lama, cuma ya biasa deket kayak gitu. Sampai akhirnya yang officially pacaran lagi yaitu di tahun kemarin. Bang mau tanya, relationship toxic itu apa bang? Aku kurang tahu soalnya bang. Relationship toxic itu kayak hubungannya nggak sehat, bahasanya gitu sih. Bahasa simpelnya itu hubungannya nggak sehat. Jadi kayak ada salah satu hubungannya, ada salah satu orang di dalam hubungannya itu yang tertekan gitu sama hubungan yang dijalani. Tapi dia mau menyelesaikan nggak bisa, mau keluar juga nggak bisa.
jatuhnya kayak si malakama. Dia masih sayang, kalau diselesain takut nggak bisa move on, tapi kalau nggak diselesain hubungannya nggak sehat, itu toksik gitu. Gitu bang, please coba bilang sama Sri Devi, bilang aku ngefans sama dia, atau bilang langsung aja. Tapi abang baik-baik aja kan sama Devi? Enggak. Kalau udah namanya selingkuh nggak ada kata maaf sih bang. Agree. Aku paham kakak. Mantap. Bener bang. Bener banget bang Ozi. Apalagi masalah sayang jangan gampang bilang putus. Betul. Hati yang udah retak tak bisa lagi disatukan kakak. Bisa disatuin. Cuma nggak seutuh seperti awal gitu. Tumben filternya nggak horor. Iya dong. Ah rumit kali. Orang bosen wajar, yang nggak wajar bosen cari yang baru. Kayak di Ono ya bang. Kita nggak nyindir siapapun ya, gue nggak suka nih kayak nyindir-nyindiran gini, nggak. Kita pure ngobrol aja tentang relationship, bukan tentang orang. Karena ada lagi yang menggunjing orang itu seorang dosa, gitu. Gini loh, bosan itu wajar. Yang nggak wajar bosan itu wajar, yang nggak wajar ya cari-cari hal untuk bikin bosan. Filternya gini aja bang, bagus. Iya, dikekang. Nah itu tuh yang dikekang. Dikekang juga agak rumit ya gini. Kadang ada yang dikekang itu yang gue mengerti kenapa si cowok mengekang. Karena biasanya ada masalah yang sebelumnya, kayak misalnya sebelumnya si cewek ternyata ngelakuin hal yang kayak gini gitu, yang akhirnya membuat kepercayaan si cowok itu hampir hilang, yang akhirnya tadi mengekang lah. Jadi kedua-duanya itu berperan dalam hubungan, nggak ada salah satunya. Kalau dibilang toksik, menurut gua itu dua-duanya, bukan salah satunya. Kalau masih sayang masih ada sih harapan untuk bersama. Ya betul. Assalamualaikum bang, Dubai hadir. Waalaikumsalam, Habibi, come to Dubai. Katanya kalau cewek itu aja bosen gitu. Mau tanya dah umur lu berapa bang? Katanya kalau ceweknya itu aja bosen gitu. Nah, gini. Tadi bosen itu lagi ngomongin Devan ya. Bukan ngomongin Devan, ini ngobrol tentang relationship. Umur gua segitulah pokoknya. Nggak cewek sih, cewek cowok juga pasti ada kalanya bosen lah sama hubungan. Bohong kalau misal kita nggak bilang nggak ada titik jenuh. Jadi menurut gua hubungan itu ada beberapa fase. Bahkan fase pertama yang menurut kita menggebu-gebu, yang kita pikir itu akan bertahan begitu lamanya, padahal itu cuma 1 sampai 2 sampai 3 bulan aja. Sisanya itu masuk ke fase berikutnya. Fase yang udah kayak nih, gue biasa aja nih hubungan sama lu, tapi gue kalau nggak ada lu nggak lengkap, kayak gitu. Ada juga nanti fase yang kayaknya gue tanpa lu juga gue bisa hidup sih gitu, tapi pas nggak ada susah juga gitu ngejalanin kehidupan. Jadi memang banyak dinamikanya. Makanya hubungan yang semakin dewasa itu, hubungan yang semakin sehat itu setelah melalui beberapa dinamika tadi dan diselesaikan secara baik, secara bagus gitu. Kalau gue melihat, wah dia orangnya, itu ketika tadi yang gue bilang, jadi ketika ada masalah besar, masalah yang naik turun segala macem, dan kita mampu ngelewatin itu dengan cara-cara kita sendiri, dan kita jadi lebih upgrade, jadi lebih dewasa dalam menyikapi hubungan. Menurut gue dia orangnya gitu loh. Tapi kalau kita dapat satu masalah aja, dan masalah kecil lagi udah gitu seakan-akan itu menjadi masalah besar, menurut gue kayaknya bukan dia deh orangnya, kayak gitu.
Bertahan itu sulit loh. Gimana kita harus mempertahankan dua kepala yang tidak yang tidak menyatu dengan hati. Bertahan itu sulit loh. Gimana kita harus mempertahankan dua kepala yang tidak menyatu dengan hati. Kita aja nih, kita ngomongin kita, bukan relationship. Kita ngomongin kita, itu kadang-kala seringkali akal pikiran kita tidak sinkron dengan hati kita dan juga perbuatan kita gitu loh. Kita tuh ibarat susu Bear Brand gitu. Produknya susu, iklannya naga, itu aja nggak sinkron gitu loh. Namanya beruang gitu. Nama susunya susu beruang, isi susunya susu sapi, iklannya naga. Kayak begitulah pokoknya. Gimana caranya kita nyari benang merahnya? Aku udah pacaran 8 tahun bang. Kita LDRan, terus cowok aku selalu mengira aku punya cowok lain. Gue juga salah satu mungkin bisa dibilang gue penganut LDR ya, karena jarang banget gue ketemu. Bahkan walaupun di Jakarta itu kan jarak kita tuh jauh gitu, Bekasi Jakarta itu lumayan lah gitu. Gue ketemu tuh paling sebulan sekali. Apalagi sekarang gue di kampung, ya dia sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Kalau dari kacamata pria, ada dua hal. Pertama, kalau misalnya si cowok ini berpikiran si ceweknya itu punya cowok lain, yang pertama bisa jadi karena kalian gak ada kabar. Kalian gak ada waktu khusus yang memang itu disediakan sama pasangan kalian. Gitu. Sesulit apa sih? Maksudnya adalah 5 atau 10 menit lah dalam satu hari itu untuk nyiapin waktu untuk bisa kita bertukar kabar. Kayak gitu. Dan sesibuk apa sih kalian di kerjaan sampai gak bisa ngabarin sebentar aja gitu. Kayak gitu. Ini kan kita LDRan nih gitu. Ya gue perlu tahu dong lu ngapain di sana. Ya lu juga berhak tahu gue ngapain di sini. Ada kalanya gitu. Makanya ada beberapa kali itu ada beberapa waktu gitu atau beberapa kesempatan kalian itu sempetin untuk melakukan aktivitas bareng. Misalnya makan malam. Coba deh makan malam bareng sambil video call. Itu walaupun nggak real tapi ada rasanya di sana gitu. Terus beres-beres misalnya, ya kalian beres-beres aja video call gitu. Jadi kita walaupun jauh ngerasa deket kayak gitu. Itu yang satu. Yang kedua, ya bisa jadi ya karena cowoknya aja sih cemburuan aja gitu. Padahal ceweknya ya punya kesibukan. Yang kedua itu ya bisa jadi karena cowoknya nggak punya kesibukan aja, makanya negative thinking atau overthinking terus gitu. Kalau si cowoknya punya kesibukan juga, menurut gue nggak bakalan berpikiran yang aneh-aneh juga sih. Karena yang gue alamin gitu, gue punya kesibukan, dia punya kesibukan, ya udah oke lah. Itu saling percaya aja. Tapi ada ketika gue nggak terlalu sibuk, baru gue di sana bener-bener kayak gue kangen banget deh gitu. Nah di momen itu kalau lu nggak ada kabar itu ngebuat kita overthinking begitu besti. Keplik ya opui apa itu? Itu gimana bang? Nah tadi yang gue bilang, bang quotes buat malam ini sebelum tidur dong. Kenapa abang nggak baik-baik aja daripada abang baik banget loh? Ya namanya juga hidup, dinamika relationship. Dekat-dekat kalau udah jadian terus dia sama yang lain itu selingkuh nggak? Menurut gua selingkuh itu sesimpel ketika kalian chatting dengan orang lain dan kalian nggak mau pasangan kalian itu tahu, itu udah selingkuh. Sesimpel itu. Lebih dari itu ya lebih parah, kasarnya gitu. Apa susahnya tinggal bilang kalau misalnya saya ada yang gangguin aku nih, ada yang lagi ngechat aku nih aneh-aneh si ini. Ya udah, boleh aku respon nggak atau mau respon kayak gimana atau nggak aku respon kayak gitu. Jadi kita sebagai pasangan itu dihargai kayak gitu.
Ya kalau misalnya pembahasannya masih wajar ya nggak perlu ngomong juga kalian gitu. Pembahasannya bisnis, pembahasannya apa nggak perlu ngomong juga ya. Ya chattingan lah, ngobrol lah gitu. Yang jadi masalah kan ketika kalian chattingan, keasikan, keseruan, terus tiba-tiba kalian berpikir, wah pasangan gue nggak boleh tahu nih. Itu udah selingkuh menurut gue. Kayak temenan sama bunga sih enak deh kalau misalnya bisa cari solusi. Misal kita ada masalah sama pasangan sampai keluarga pun nggak suka sama pasangan kita, menurutmu gimana bang? Nggak sukanya keluarga kita itu apanya dulu? Nggak suka ya karena nggak suka doang, nggak suka karena tingkahnya, nggak suka karena statusnya atau strata sosialnya, itu macam-macam. Nggak sukanya karena apa? Kalau misalnya nggak sukanya sama hal-hal yang sekiranya masih bisa diperbaiki, ya perbaikilah. Kasih tahu pasangan kalian, keluarga aku, bla 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 segala macam ya. Kita lihat seberapa effort pasangan kalian untuk bisa meluluhkan hati keluarga kalian. Seperti itu. Ya kalau no effort ya nggak tahu juga kalau gitu mah. Ya itu pinter-pinter pasangan kalian ngerayu lah. Gitu. Wah sama nih kak, tapi aku udah berakhir. LDR emang bikin pusing. Pernah gak bang punya temen lawan jenis terus udah nyaman temenan tiba-tiba salah paham gara-gara orang. Salah paham dikira kita ada perasaan lebih. Pernah, gue tuh pernah punya sahabat cewek. Dia mungkin orang pertama yang gue cari ketika gue ada masalah. Tapi benar-benar gak ada rasa sama sekali melebihi dari seorang teman atau sahabat. Sampai akhirnya ya udah. Ya kita merasa ada yang aneh aja, kayak misalnya kenapa sih kita gini-gini terus gitu. Dan gue ngerasa dia udah mulai ada rasa gitu. Dan gue pun ya adalah sedikit lah gitu. Tapi enggak lah bro, ini mah temen gitu loh. Lama-kelamaan ya udah. Akhirnya ada satu momen yang dimana gue udah mau serius nih. Terus gue bilang, sama ini orang yang gue cari ketika gue lagi gak baik-baik aja ya dia orangnya gitu. Apa gue serius aja ya sama dia gitu. Pas udah tiba momentumnya, pas gue ngungkapin, gue bilang kayaknya gue mau serius deh sama lu. Ternyata dia udah dilamar sama orang. Ya udah akhirnya gue bilang oke, lupain omongan gue tadi, lu fokus sama calon suami lu yang sekarang dan kurangi komunikasi kita karena lu udah sebentar lagi akan bersuami, begituin. Ya udah sampai sekarang kita selesai. Bang gimana kalau cewek udah deket sama cowok lama cuma nggak jadian terus si cowoknya udah sama yang lain? Ya itulah pentingnya, jangan menaruh harapan lebih. Selama belum jadi pasangan, tiap hari bang kabar-kabaran tapi nggak tahu kenapa dia selalu bilang begitu. Berarti pakai kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua itu gimana? Ya tadi dia harus punya kesibukan lainnya. Karena gini loh, ini kita pasangan nih. Kalau kita udah benar-benar sama-sama sayang, lu itu udah kayak dunia gua, ngerti gak sih? Gitu loh. Itu yang cowok mau bilang gitu. Lu tuh udah kayak dunia gua. Jadi kalau gua nggak ada kesibukan di dunia gua, ya otomatis otak gua akan selalu berpikiran sama lu sebagai dunia gua gitu. Yang akhirnya bikin overthinking. Bahkan lama bales chat aja udah kayak mikirnya kita udah kemana-mana. Padahal nggak kayak gitu juga. Gitu. Ya kalau kita punya kesibukan, itu akan meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Bilanglah pasangannya itu coba ketika ngobrol atau lagi deep talk itu bilang apa yang lagi dia kerjain, coba lu tanyain, terus support dia, terus kasih semangat, tanyain progresnya dia, kayak gitu. Dan selalu saling bertukar feedback gitu. Gue tuh sama pasangan gue gini, gue akan memperlakukan dia sebagaimana gue ingin diperlakukan.
Dan bagusnya dia juga paham konsep itu. Misalnya gini, kamu gimana hari ini? Baik-baik aja kan? Atau lagi nggak baik-baik aja? Akhirnya dia cerita panjang lebar, bla 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 segala macam. Gue dengerin, segala macam. Terus dia setelah saya cerita dia bilang gini, ya gitulah hari ini. Kalau kamu gimana? Nah itu tuh maksud gue, ya bagus gitu. Jadi kita sama-sama punya feedback. Nah, ketika dia menanyakan sesuatu, kita jawab, habis itu kita tanyain balik tentang hal itu. Ketika dia ngepap atau dia selalu ngasih kabar, dia mau kemana, dia mau ngapain, ya balas juga, kita ngepap, ngasih kabar, mau kemana, mau ngapain, kayak gitu. Ketika dia suka cerita hal-hal yang receh, yang nggak penting menurut kita, ya kita juga hargai itu. Ya udah cerita balik juga, karena mungkin pasangan kalian tipikalnya yang kalau kalau aku udah sayang sama orang, sayang banget, aku akan cerita hal-hal yang aneh, yang receh, yang nggak penting gitu. Kalau dia udah melakukan hal itu, lakukan juga ke dia supaya dia nggak berpikiran kayaknya dia nggak sayang sama aku deh, buktinya dia nggak pernah cerita hal receh kayak gitulah. Jadi emang harus saling bertukar feedback. Padahal aku kerja loh bang. Iya, cuma ya gimana, tadi yang gue bilang, komenku baca bang, yang mana bang, maaf ya, aku pengen nanya apa abang nggak bisa nyatuin lagi. Mereka cuaks, ya Tuhan yang bisa mungkin. Nggak suka karena keluarga ngebela anaknya. Ya keluarga mana yang nggak ngebela anaknya ya. Tapi nggak semua keluarga bijak gitu. Kalau kayak aku sama pasanganku itu hubungan sehat apa enggak bang menurutmu? Bang, gue jadi curhat, jadi nggak apa-apa, gue suka gitu. Sehat atau enggak itu tergantung tadi. Aduh gimana, agak rumit nih. Indikator hubungan sehat itu apa? Indikator hubungan sehat itu kalian gak ngerasa nambah beban dalam ngejalanin hubungan itu. Yang ada justru dengan adanya hubungan itu kalian jadi lebih positive vibes, jadi lebih upgrade diri, jadi lebih kayak ada support system bla 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 segala macem kayak gitu. Itu yang sehat. Tapi kalau yang toksik ya kalian pasti bisa ngerasain deh mana hubungan sehat sama toksik. Nanti kalau udah nih Aam nih coba dirasa-rasa lagi nih hubungannya itu sehat atau toksik. Nanti setelah tahu ini hubungan sehat atau toksik, baru mikir penyelesaiannya gimana. Bukan nyelesainnya gimana. Paham ya? Jadi ada dua hal. Pertama, cari tahu dan rasain sendiri hubungannya sehat atau toksik. Setelah ketemu, pikirin keduanya, yaitu penyelesaian masalahnya gimana, bukan nyelesain masalahnya gimana. Kalau nyelesain ya udah gitu, ambil simpel aja, putus biasanya gitu. Tapi kalau penyelesaian kan kita masih ada effort untuk membenah hubungan gitu. Misalnya ternyata hubungan gue toksik, toksiknya di bagian apa? Itu diperbaiki dan diobrolin gitu. Komunikasi itu penting, tapi jangan salah, setelah komunikasi ada rasa respect, itu yang jauh lebih penting. Komunikasi doang tapi nggak dengerin itu percuma juga kayak gitu. Kalau misal hubungannya sehat ya udah bagus, tinggal evaluasi apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Nah terus bang, tiba-tiba menjauh kita terus jadi asing, sedih banget, udah deket. Ya begitulah namanya hidup. Kalau kata Ustadz Jafar, coba pertanyaan kita kembalikan, atau jangan-jangan dianya yang punya yang baru. Bisa jadi.
Ada juga sih kayak misalnya ya kita yang ngelakuin hal itu, kita yang nuduh pasangan kita ngelakuin itu, ada juga. Tapi ya nggak semuanya kayak gitu. Kalau dia bilang suka sayang tapi nggak mau ada status gimana, ya udah HTS itu namanya. Kalau kalian selama masih enjoy ya udahlah, jalanin aja, have fun aja, nggak usah terlalu dibawa serius. Tapi kalau kalian udah nggak enjoy dan kalian tipikal orang yang perlu status, ya bilanglah. Langitkan saja doa yang baik. The best. Bang sama Afan baik-baik aja. Gue udah ngerasain sih, udah 7 tahun pacaran, LDR, keluarga udah sama-sama tahu, malah tuduh mulu, capek. Iya sih, emang saling tuduh itu capek. Dan itulah kedewasaan hubungan kalian diuji di sana. Nah, aku pernah juga berpikiran begitu. Gini gue selalu menerapkan love yourself first. Maksudnya gimana? Cintai diri lu sendiri dulu. Kalau lu nggak cinta sama diri lu, gimana ngebuat orang lain cinta sama lu? Itu satu. Kedua, tingkatin value diri lu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ketika lu punya value itu maknanya banyak ya. Ketika lu punya value, pasangan lu akan bodoh untuk ninggalin lu. Dia menjadi makhluk yang paling bodoh ketika dia selingkuh dari lu. Yang ketiga, kita pakai prinsipnya Ali bin Abi Thalib aja lah. Benci jangan terlalu benci, cinta juga jangan terlalu cinta. Santai aja. Kalau dia ninggalin, ya udah. Kalau dia bertahan, ya bagus. Gitu. Makanya kita udah sering kali dikasih wejangan, apapun yang berlebihan itu nggak baik. Bahkan dari perasaan juga kayak gitu. Mending kasih pause-nya ke Kak Ozia daripada Kak orang yang selalu ada buat Sri dari enggak. Santai aja, enggak perlu yang apa gimana. Apa namanya? Enggak usah terlalu give yang gimana. Enggak nge-give juga nggak apa-apa. Toh gue nggak pernah nyairin duit give gue. Biasanya gue kasih lagi. Paling gue kasih Sri Devi juga sih ujung-ujungnya, atau gue kasih Cihan, atau gue kasih siapa gitu. Nggak pernah gue cairin buat apa juga. Tau-taunya dia ada selingkuhan kayak, jadi nuduhnya buat nyari-nyari masalah. Itu yang gue bilang, makanya tadi udahlah, sekarang cintai diri sendiri dulu deh, tingkatin value-nya sampai akhirnya ngebuat dia bodoh kalau melakukan hal-hal bodoh gitu loh. Kayak ngebuat dia mikir gitu. Misalnya dia mau selingkuh nih, dia jadi mikir, anjir, cewek gue pinter, cewek gue kerjanya bagus, cewek gue independen, masa gue tinggalin? Enggak gitu, ngebuat kayak gitu loh. Jadi rasa percaya doang nggak cukup menurut gue. Rasa percaya tidak diimbangi dengan value diri, lu tetap aja nggak berarti. Tapi kalau lu punya value, ya harusnya pasangannya itu nggak, kalau dia pintar nggak akan ninggalin lu, nggak akan aneh-aneh juga. Dikekang juga salah. Kayak, ya gue kalau mau selingkuh tuh, mau lu kekang kayak gimana pun, gue akan selalu punya cara untuk bisa selingkuh, begitu kan? Bang Ozi lagi buka podcast curhat ya. Iya lagi seru nih ngobrol.
Nggak mudik bang, udah di kampung. Kalau abang suka sama orang terus deket gitu, lalu dia sama yang lain terus dia mau balikan, abang masih mau terima nggak? Tergantung. Deketnya, deket apa dulu? Sedekat apa? Dan alasan dia ninggalin gue demi orang lain itu apa? Gitu. Jadi banyak pertimbangannya. Gue bisa aja masih menyimpan rasa atau menunggu dia kembali. Kayak, yaudah lu berkelana lah cari yang, kalau ketemu yang lebih baik dari gue ya bagus. Kalau nggak ketemu ya lu tengok aja ke belakang, gue masih nungguin lu. Kalau lu kenapa-napa gue masih ada. Tapi selama gue masih punya rasa. Kalau gue udah nggak punya rasa ya udah, kita masing-masing. Kalau kata orang Aceh, cinta be abeh gak seh be lukang, gimana tuh artinya? Bang, menurut lu nih, sebagai cowok, kalau udah jadi mantan tapi benci sama mantan, itu tandanya apa? Itu tandanya dia nggak dewasa, gitu aja sih. Tapi lagi-lagi gini ya, mantan itu, gue tipikal orang yang gue nggak mau pasangan gue masih ada hubungan sama mantannya. Kenapa? Karena sedikit banyak dia akan selalu membandingkan. Dia akan bisa membandingkan dari celah manapun. Dan gue gak suka dibanding-bandingin. Dan gue gak suka ngebandingin. Gitu. Gak usah berhubungan, tapi jangan benci juga. Kalau ada mantan, tapi benci setelah putus, gak sesimpel, misalnya gue bilang cowoknya gak dewasa, gak sesimpel itu juga. Kita lihat akar permasalahannya, kayak misal putusnya karena apa. Kalau karena dia diselingkuhin dengan begitu sakitnya, ya udah wajar-wajar aja dibenci gitu loh. Ngantuk bang ngopi, ya sambil merem gitu. Sebenarnya bukan ngantuk tapi mikir. Tapi alhamdulillah hubungan gue akhirnya nggak sia-sia, ternyata kebahagiaan bukan di dia. Nah, ini yang keputusan besar. Kalau ibarat kata lagi kerja tuh kita berani ngambil risiko untuk resign ke tempat kerjaan kita yang baru yang lebih oke. Kasarnya gitu. Malah yang kita pikir kayaknya gue nggak bisa deh ngejalanin hidup gue tanpa lu gitu. Tapi pas dipikir-pikir lagi setelah kita ngejalanin tanpa dia, kok hidup gue jadi lebih baik. Ada juga yang kayak gitu. Poinnya diberani ambil keputusan aja. Dengan setiap keputusan itu punya konsekuensinya. Jadi pilih yang konsekuensinya bisa kalian terima. Gitu. Setelah kalian memutuskan, ya jangan menyesali keputusan kalian, jalani. Iya nih, kenapa banyak mantan, banyak musuh. Oke bang, makasih sarannya. Gak ada saran sih dari tadi, kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Tapi rasa udah beda ya kakak. Mungkin cuma bisa berteman aja boleh. Boleh. Berteman boleh, cuma hal-hal yang gak penting ya jangan dibuat asik gitu. Biasanya cowok kalau benci sama mantan itu sebenarnya masih ada rasa atau emang benar-benar benci. Tadi tergantung putusnya.